sama salamah dulu nih boleh ya. Yang lainnya boleh ke belakang ucapkan salam. Assalamualaikum. Salamah, sini. Tadi Kak Irfan sebelumnya ngobrol dengan Ilham. Dan kalau bersama Salamah kita akan ke Batam. Boleh? Yuk kita terbang ke Batam. Saya ingin menjadi penghafal Al-Quran karena ingin memberi mahkota kepada kedua orang tua dan supaya orang tua mendapat hidayah. Salama itu anaknya agak pendiam, juga punya cita-cita yang tinggi gitu. Dia bertanya sama saya, Umi, apakah waktu di perut Umi dulu kakak minum ini atau makan ini? Saya jawab enggak, karena kakak itu enggak pernah ada di perut Umi. Ya kamu adanya di perutnya mamahnya gitu kan. Ada di perut mamanya terus sudah itu keluar, terus dikasih sama Umi. Nah Umi lah yang merawatmu, seperti itu. Nah yang dia nangis keras sekali itu, pas dia membaca nama abinya, Umi kenapa nama abiku kok bukan nama abinya ini gitu kan. Dia tengok lagi, Umi kenapa nama Umi bukan nama Umi di sini gitu. Terus saya peluk, saya rangkul. Saya bilang, kamu nggak usah peduli kamu itu anak siapa gitu. Yang penting kamu itu nak jadi penghafal Al-Quran, jadi anak soleha. Kamu bisa bahagiakan semua orang, terutama kedua orang tuamu, juga Umi sama Abi. Dia suka, memang hobi menulis. Di dalam diary itu bilang kangen sama adik dan kakaknya. Kemudian, sama mama dan ibu, sama bapaknya dan sebagainya. Jadi dia sering mengungkapkan tapi tidak terucap di depan kita. Saya ingin membuktikan kepada keluarganya, walaupun itu keluarga saya sendiri, bahwasanya anaknya itu ada yang bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Beberapa waktu yang lalu kita sempat ngobrol dengan uminya Salamah. Mungkin tadi juga heran, ada uminya, Umi Salamah, tapi kok tadi Salamah berbicara ingin menjadi hidayah untuk orang tuanya. Tadi Umi pun di tayangan sudah menyebutkan, lama Umi bersama dengan abinya Salamah menanti keturunan ya? Iya. Jadi kisah selama itu panjang. Jadi waktu mamanya hamil itu kan nggak ada yang tahu. Yang tahu pas mau lahiran itu aja. Yang tahu cuman saya gitu. Karena anaknya sudah banyak katanya ya? Iya, dia nggak mau punya anak lagi. Kalau lahir nanti kata mamanya gini, ambil kamu aja. Jangan sampai tahu orang itu saya dapat anak dari mana. Dan jangan sampai orang tahu kalau dia habis melahirkan. Ya alhamdulillah, saya memang belum pernah merasakan hamil dan belum pernah merasakan melahirkan. Tapi saya sering membantu orang melahirkan. Jadi kalau ada teman atau apa itu sering ngajak saya. Sampai bidannya bilang, apa kamu nggak takut? Gitu. Saya bilang, saya nggak takut. Saya malah pengen merasakan seperti apa rasanya, seperti itu. Jadi selama itu akhirnya lahir di kamar mandi terus ditonton oleh orang yang banyak. Makanya dari kecil selama nggak pernah saya bohongin. Karena saya takut suatu hari nanti dia tahu dari orang lain. Mending dari kecil saya persiapkan mentalnya. Hari ini kita mendengar dua cerita. Dua ibu yang sama-sama merindukan kehadiran anak. Dengan berbagai macam caranya. Ada yang sempat diberikan oleh Allah tapi diambil dengan cepat. Akhirnya mendapatkan si bungsu yang bertahan sampai sekarang. Ada juga yang berharap sampai usia pernikahan 15 tahun. Masih belum diberikan keturunan oleh Allah tapi diberikan keturunan lewat rahim yang lain. Dan Kak Nabila juga sekarang lagi menanti anak kedua ya.
ikut merasakan bagaimana perjuangannya, penantian, kerinduan, apa yang dirasakan oleh Kak Nabila sekarang ya. Subhanallah, karena kemarin sempat kontraksi, bingung juga kenapa nggak keluar. Tapi mudah-mudahan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal. Betul. Kadang katanya orang hamil kadang payah, kesakitan. Tapi saya kalau pada istri selalu bicara seperti itu, nikmati. Iya. Karena banyak perempuan lain yang mempunyai cita-cita rasa sakit seperti itu. Iya, subhanallah. Mudah-mudahan itu mendapatkan pahala tersendiri ya. Iya, subhanallah. Luar Ya Abi, alhamdulillah juga anak-anak yang kita lihat ini dengan prosesnya lahir di keluarga-keluarga yang insya Allah soleh dan soleha. Ada yang diinginkan, diharapkan, bahkan ada yang tidak diinginkan sama sekali. Tapi hasil akhirnya mereka alhamdulillah menjadi hafiz dan hafizah. Allah Maha Adil, Kak Irfan. Di saat ada seorang orang tua tidak bertanggung jawab kepada anaknya, di sebelah sana ada seorang yang merindukan anak. Allah tanamkan kasih sayang sehingga dia menaruh empati kepada anak yang terlantar ini. Ini salah satu rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah menjagamu, nak, kau dapat seorang ibu yang menjagamu. Ucapkan terima kasih pada bunda. Terima kasih Umi telah merawatku, telah mengisiku Al-Quran, telah menjagaku, telah membimbingku. Insya Allah Umi tidak sia-sia. Beri aku izin nanti ketika aku sampai di akhirat, aku mencari Umi, menggandeng tangan Umi. Juga aku ingin menggandeng ibuku yang melahirkan aku dan ayahku. Umi, doakan ayahku semoga dia menjadi orang yang soleh. Semoga dia dapat hidayah. Umi, tetap aku adalah bagian dari binaan Umi. Umi ada dua macam anak. Ada anak darah, ada anak binaan. Dan aku anak binaan Umi. Sama saja. Sekalipun ada hubungan darah, sang ibu harus membina. Dan aku, Allah takdirkan lahir dari ibu yang lain, tapi Umi yang membinaku. Terima kasih Umi. Umi tidak salah membinaku. Umi tidak sia-sia membesarkanku. Insya Allah, suatu saat ketika aku membawa mahkota dari surga, aku akan pasang mahkota ini di ubun-ubun Umi dan di ubun-ubun ibuku, di ubun-ubun ayahku. Umi, terima kasih. Insya Allah, Umi tidak sia-sia. Umi tidak sia-sia. Umi tidak sia-sia membesarkanku. Terima kasih Umi, terima kasih salam. Selamat. Terima kasih. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hafiz Indonesia. Cinta Al-Quran.